Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Kita lihat di halaman 67. Wasu'alu kaifa yakunu nasrullah. Ada pertanyaan, bagaimana caranya menolong Allah SWT. Wa halillahu muhtajun ila nasrihi wa huwal ghaniyyul qawiyyul aziz. Apakah Allah itu memerlukan pertolongan sehingga Allah perlu ditolong apa enggak? Padahal Allah itu Al-Ghani. Al-Ghani itu kan artinya yang tidak membutuhkan, tidak memerlukan dari siapapun. Al-Qawi yang maha kuat, yang tentu tidak ada yang mendekati, apalagi setara, apalagi di atasnya kekuatannya. Al-Aziz yang maha perkasa. Wal jawabu ala dzalik. Nah, ini untuk menjelaskan ayat yang sudah kita pernah bahas, wala yansurannallahu may yansuruh. Ini kaidah ke-10. Gimana caranya menolong Allah itu? Yang dimaksud itu seperti apa? Wal jawabu ala dzalik anna nasrahu yakunu bin nusrati dinihi. Menolong Allah itu dengan cara menolong agamanya. Membela agamanya. Wa nusrati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Dan membela nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Wa nusrati sunnatihi ba'da mamatihi. Dan menolong atau menegakkan sunnahnya setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agamanya diperjuangkan, sunnahnya kalau Nabi SAW masih hidup ya dibela, dan yang ketiga sunnahnya dihidupkan setelah wafatnya beliau. Wa tatimmatul ayatil lati ba'daha takshifu haqiqatan nasril ladzi yuhibbuhu Allahu wa yuriduhu. Kelanjutan ayatnya, ya, di lanjutan ayat berikutnya, maksudnya di ayat ke-41 itu akan menyingkap hakikat an-nasr yang dicintai dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa nasrul kafilu bistimrari tamkini fil ardi. Bahkan itulah an-nasr yang akan menjamin keberlangsungan pertolongan dan kejayaan yang akan diberikan di muka bumi ini. Qala ta'ala alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Nah, di sini ada poinnya adalah aqamus shalah. Menegakkan salat, wa atauz zakah. Menunaikan zakat. Wa amaru bil ma'rufi, beramar ma'ruf, wa nahau 'anil munkar. Mencegah dari kemungkaran. Walillahi aqibatul umur. Kesudahan dari semua persoalan itu akan kembali kepada Allah SWT. Walidha ma nusira dinullahi bi'a'zama min idhari hadhihi sya'airil azimah. Oleh karena itu, tidaklah agama Allah itu diperjuangkan, dibela. Artinya tidak ada yang lebih besar. Di perjuangan menegakkan agama Allah itu yang paling besar, paling agung adalah dengan mengizharkan, menampakkan syiar-syiar yang agung ini. Jadi syiarnya dihidupkan. Apa itu? Nah, di sini yang pertama aqamus shalah. As-shalatu allati hiya silatun bainal ibadi wa rabbihim. Salat ini adalah penghubung antara hamba dengan Rabb-nya. Wa biha yastamidduna quwwatahumul hissiyyata wal ma'nawiyyah. Yang dengan salat tersebut mereka bisa mendapatkan kekuatan hissiyah yang nampak dan maknawiyah yang tidak nampak atau yang lahir dan batin. Wa rahatahumul nafsiyah, dan ketenangan jiwa. Ya, ketenangan jiwa dengan sholat. Makanya sholat yang kita kerjakan itu salah satu yang ingin kita dapatkan adalah rohah nafsiyah.
Ya sholat kita ini sudah sampai ke situ atau belum? Sholat yang kita kerjakan. Maka kalau belum dengan sholat-sholat wajib ya sholat sunnah itu. Salah satu fungsi sholat sunnah kan untuk itu. Karena ada sholat-sholat sunnah yang kita bisa kerjakan mungkin kita tidak kita lebih nyaman dan bisa lebih terkondisikan untuk mendapatkan rohah nafsi ya. Misalnya sholat di penghujung malam atau tengah malam. Ketika orang sedang tidur kita sholat. Ini peluang untuk dapatkan rohah nafsi ya sangat besar. Yang kedua, wa ita zakah, mengeluarkan zakat. Fa'addau haqqal mal. Mereka menunaikan haknya harta. Ini bahasa yang digunakan seperti ini untuk menunjukkan bahwa hakikat. Nah, karena kan tadi di awal disebutkan hakikat. Jadi harta itu punya hak. Jadi bentuk kita adil atau tidak zalim adalah menunaikan haknya masing-masing. Harta haknya diantaranya adalah zakat. Wantasoru ala syuhin nafs, dan mereka menang dari penyakit bakhil yang ada dalam jiwa. Watatohharu minal hirs, ini yang sebelumnya. Jadi, dan mereka membersihkan dari hirs, dari ambisi-ambisi, dari keinginan-keinginan. Wa ghalabu waswasatas syaitan, dan mereka berhasil mengalahkan bisikan-bisikan setan. Bisikan yang sampai pada tingkat was-was, sampai merasa tidak yakin ya. Nah, kalau bisa mengalahkan itu berarti berhasil. Wasaddau khallatal jamaah, dan juga bisa ikut berkontribusi menutupi celah kekurangan yang ada pada jamaah. Maksudnya kalau kita hidup berjamaah itu kan kalau hidup bersama-sama kita mendapati ada celah-celah untuk kita bisa berbagi dengan orang. Berbagi dengan orang karena di antara masyarakat kan pasti ada yang miskin. Ada yang nggak mampu, ada anak yatim. Nah, zakat itu salurannya ke situ. Tentu penyebutan miskin tidak membatasi karena itu hanya contoh. Termasuk diantaranya orang yang berhutang. Ya dengan zakat itu tersatu. Wa kafalud di'afa fiha wal mahawija. Dan bisa memberikan jaminan kepada orang-orang yang lemah dan orang-orang yang membutuhkan. Dengan apa? Dengan zakat tersebut. Karena kalau zakat itu hidup, maka sebenarnya orang-orang yang lemah dan orang yang membutuhkan bisa tersantuni. Wa haqqaqu laha sifatal jismil hayy, dan mereka berhasil mewujudkan sifat al-jism al-hayy. Al-jism al-hayy artinya sifat tubuh yang hidup. Kan sering diumpamakan bahwa perumpamaan orang muslim dengan muslim yang lain itu seperti satu tubuh. Tapi tubuhnya tubuh yang hidup. Kalau tubuh yang sakit itu enggak peka. Yang satu sakit ya yang lain bisa jadi enggak peka karena kondisi sakitnya itu. Ya seperti kalau kita sakit di tubuh, kadang kita makan makanan yang manis enggak terasa manis. Makanan enak enggak terasa enak. Itu berarti tubuhnya sakit. Tapi kalau tubuh yang sehat, kalau yang namanya manis ya pasti terasa manis, yang pahit terasa pahit, pedas juga terasa pedas. Kalau kaki terasa sakit itu pasti organ tubuh yang lain juga merasakan sakit. Nah itu maksudnya. Ya, tubuh yang sakit. Ya, ada tubuh yang sehat. Al-jism al-hayy. Ya. Lihat rujukannya di catatan kakinya. Nah, kemudian wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Lalu yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi munkar. Wa fihi islahun li ghairihim. Ini adalah bentuk islah. Kalau dua sebelumnya itu soleh. Untuk menjadi orang soleh, ya sholat, zakat, soleh. Tapi kalau yang berikutnya nih islah, memperbaiki orang lain.
Fannasu ma baina jahilin wa au ghafilin. Manusia yang hidup di tengah-tengah kita ini ada orang yang jahil dan ada orang yang ghafil. Kalau jahil itu yang memang nggak ngerti, nggak tahu dan perlu diberitahu, diajari. Itulah salah satu tugasnya dakwah itu ya. Karena memang banyak orang yang nggak ngerti. Tapi juga ada yang ngerti tapi lalai, ghafil. Ada yang kadang perlu diingatkan, perlu dinasihati, perlu dimotivasi, perlu disemangati. Bahkan pada banyak kondisi di tengah masyarakat kita, ada banyak yang sudah ngerti dan tahu tapi nggak bersemangat mengamalkan. Ini ghafil. Fahaulai yu'maruna bil khairi wa yudzakaruna bihi. Mereka diperintahkan untuk melakukan kebaikan dan diingatkan. Nah, diingatkan itu kadang bukan diingatkan dalam bentuk perintah dan larangan, tapi diingatkan dalam bentuk keutamaan-keutamaan. Karena baru mencermati tulisan di Masjid Gede Kauman. Kalau antum berada di soft pertama. Di soft pertama itu di ini. Kalau kita berada di soft yang pas berada di samping mihrab. Jadi kalau kita berada di belakangnya mihrab, kan mihrab yang tengah itu, kemudian kan ada tulisan yang melengkung gitu, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada tuh waktu pas di soft, karena kalau sholat maghrib kan tentu softnya mundur ya, bukan di dalam tuh. Pas lagi duduk itu terus baru memperhatikan itu hadis yang dipilih tuh di di kaligrafinya tuh. Itu hadis yang masya Allah pemilihan hadisnya artinya luar biasanya orang yang memilihkan hadis. Itu hadis yang sama sekali nggak populer di masyarakat kita. Tapi itu ulama yang menyimpan hadis itu kan ya nggak tahu sendiri ya. Tapi itu mulai kapan itu kaligrafinya. Tapi hadis itu kan hadisnya berhubungan dengan hari Jumat. Di hadisnya itu mana bacakan hadisnya nih ya. Di Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi, Musnad Darimi, Musnad Ahmad. Nah, redaksinya gini. Man ghassala yaumal jumu'ati wa ghtasala. Jadi man ghassala wa ghtasala. Jadi ada yang ini tafsir, tentu kalau syarahnya ada beberapa penjelasan. Ada yang ghassala itu yang membuat orang menjadi mandi. Wa ghtasala kemudian mandi. Maksudnya itu melakukan hubungan suami istri. Kemudian akhirnya mandi. Yaumal jumu'ati pada hari Jumat. Tsumma bakkara wabtakara. Kemudian dia datang di waktu paling awal. Ya. Kan bukrata wa asila. Bukra itu kan pagi-pagi sekali. Jadi betul-betul berpagi-pagi. Wa masya dan jalan kaki. Jalan kaki masya. Walam yarkab dan tidak naik kendaraan. Wadana minal imam dan mendekati imam. Fastama'a lalu menyimak, bukan sami'a tapi fastama'a. Artinya betul-betul memperhatikan. Walam yalghu dan tidak melakukan perbuatan yang lalai. Kana lahu bikulli khutwatin. Maka setiap langkah, jadi bayangkan langkah dari rumahnya ke masjid Jumatan, setiap langkah yang dilakukan itu setara dengan amalusanatin, amalan selama 1 tahun, ajru siyamiha wa qiyamiha, pahala puasanya dan pahala qiyamnya. Bayangkan 1 langkah ya. Nah dulu ingat ketika hadis ini dapatkan dari salah seorang masyayikh itu, ini termasuk hadis yang pahalanya paling besar untuk Jumatan. Bayangkan 1 langkah itu setara dengan pahala puasa 1 tahun dan qiyam 1 tahun. Itu baru 1 langkah.
Sementara kan nggak mungkin ke masjid itu satu langkah ya. Ya, sekarang yang rumahnya paling dekat dengan masjid, mepet masjid. Kan keluar dari rumah terus ke pagar terus masuk lagi kan gitu ke area masjid. Itu aja udah berapa langkah itu. Apalagi kalau yang jaraknya 20 meter, 50 meter. Itu pahalanya besarnya luar biasa. Nah, anak pas begitu anak kan itu antum lihat kalau lihat kaligrafinya itu apa unik gitu ya. Dan setelah itu anak sampaikan ke ketua takmir, takmirnya Masjid Gede, terus anak sampai dia ke anak apa PJ pengajiannya. Nih, anak kirimkan di ya, di grup ya. Apa kaligrafinya dia. Sebentar, nama grupnya apa ya? Lupa. Ngaji ya? Oh ya, ngaji dulu ya. Ngaji. Oh ya. Ya, nanti bisa di-share ke grup satunya. Ini coba coba antum perhatikan di situ. Dan awalnya tuh pas posisinya di situ, ada posisi duduk, soft di depan itu softnya imam, di belakang. Itu man ghassala yaumal jumu'ati wa qtasala. Summa bakkara wa btakara. Aduh, waktu lihat ini, masya Allah ini artinya orangnya alim itu. Karena hadis itu, kalau antum tanya pada jangan orang awam tanya sama ustadz. Pernah dengar hadis itu nggak? Dengar redaksi awalnya. Ya. Sampai yang terakhir tuh enggak. Yang terakhir tuh tema yang gitu. Kayaknya kalau hadis ini Ustaz, mungkin yang semangat itu kan di kisah itu dapat teman-teman dari pemburu. Itu mereka itu untuk rebutan soft pertama itu dari jam 10. Di jam 10 sudah berbondong-bondong di masjid ketika Jumat. Ya enggak tiga. Insyaallah. Nah, iya itu. Anu tuh waktu pas awalnya pas duduk itu selama ini beberapa kali ya sudah lama ya nggak pernah memperhatikan itu. Terus pas duduk tuh lagi sebenarnya waktu itu pas antara adzan dan qomat perhatikan ini apa sih tulisannya baru nah begitu dilihat oh ya Allah ini luar biasa hadisnya. Ini tuh termasuk hadis yang keutamaan untuk mendatangi Jumatan yang paling besar pahalanya. Itu. Yang dihafal cuma man gosala itu aja. Ya udah karena itu potongan itu yang sering seliwar-seliwar gitu. Lanjutannya enggak. Padahal itu pahalanya luar biasa itu ya, sebesar itu. Dan bayangkan satu langkah itu setara dengan sholat satu tahun, puasa setahun. Itu selangkah. Nah, dua langkahnya. Ini bukan penanda harus ini sih. Jumatan itu kan sekarang relatif. Kalau itu kan ada istilah masjid Jambi. Sekarang kan bisa hampir ya ada istilah dengan masuk walam yarkam itu memang berarti berjalan. Ya. Tidak istilahnya pakai motor. Jadi Jumatan itu memang pasti diambil yang relatif bisa terjangkau di rumahnya gitu. Kalau kita kasih aneh, Ya, asalnya memang begitu. Asalnya. Ya, asalnya kan masyarakat itu kan sholat di kampungnya, ya. Jadi bukan misalnya yang tinggal di Sleman ke Jogokarian, terus kemudian yang di Bantul ke Masjid Suciati, kemudian kan asalnya nggak begitu. Memang asalnya tuh ini kan kita bicara dalam kondisi hukum asal. Nah ini hukum asal lagi. Kalau ini benar asalnya begitu. Jadi kalau orang kan bukan
bukan dituntunkan untuk mencari tempat yang jauh, itu nggak ada fadilah itu. Artinya yang sholat ya terdekat aja. Kalau yang di Mualimin ya masjid Mualimin, bukan ke masjid gede kauman. Ya itu kita bicara hukum asal ya. Kalau ada yang lain itu apa karena pertimbangan tertentu misalnya, karena apalagi khotib ya. Kalau khotib itu bahkan sebanyak khotib yang nggak bisa itu. Jarang kan khotib yang ngisi di dekat rumahnya. Paling setahun, iya, iya setahun bisa dihitung dengan jari gitu. Kan nggak mungkin. Tiap bulan aja susah itu. Jarang ya. Kecuali mungkin di tempat-tempat tertentu yang jarang ustadz ya. Kebanyakan kemana-mana. Dari parkirannya nggak jauh. Nggak masuk juga sih di jalan lewat siangnya. Nah, ya kembali ke sini ya. Nah itu namanya yuzak karun, diingatkan. Kadang-kadang kita diingatkan. Nah itu yang apa pengingat itu bukan cuma berisi perintah dan larangannya, tapi juga keutamaan. Karena dengan keutamaan kita jadi termotivasi. Ya kan mungkin, ya masya Allah ya, pahalanya sebesar itu berarti kalau kita ingin dapatkan keutamaan itu ya bersegera, bergegas. Nah, kemudian au asin mu'anidin. Jadi orang itu fannasu ma baina jahilin au ghafirin au asin wa mu'anid. Ada orang yang durhaka dan mu'anid. Ya, apa ini? Ya memang ngeyelnya enggak pun nantang-nantang juga. Bebal. Ini bebal. Oh gitu. Bebal. Fahaulai yunhauna 'anil munkar. Mereka dicegah dari kemungkaran. Famata ma alimallahu min ayyil ummatin minal umami au daulatin minad duwali anha satuqimu hadhil usul al arba'ah min usulit tamkin amaddahallahu bitaufiqih. Kapan Allah mengetahui dari satu umat atau satu bangsa, satu negara menegakkan 4 prinsip ini. Aqamus shalah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Yang ini merupakan usul tamkin. Maka Allah akan memberikan taufiknya kepada mereka, kepada umat tersebut, pada bangsa tersebut. Dan wa aunihi dan pertolongannya. Wa in takalabat alaihal umau. Meskipun semua umat, semua bangsa berkonspirasi untuk melawannya atau menghadapinya. Wa fi siratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi rasyidin wa masara siratahum asdaqa syawahidi wa ansaiha. Dalam sirah nabawiyah, kemudian khulafaur rasyidin dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, kita mendapatkan bukti yang paling nyata dan bukti yang paling bersinar, ini bercetol gitu ya. Ya, nampak dengan jelas. Amma idza alimallahu min ahwalihim annahum idza adaul ilal ardi wa mukkinu fiha ma aqamu sholatan wala atau zakatan wala rajahu ma'rufan wala qabbahu munkaran fa innallaha ta'ala yakiluhum ila anfusihim. Kalau Allah tahu dari kondisi suatu umat, satu bangsa, satu negara, ketika mereka kembali ke negeri mereka dan diberikan tamkin, diberikan kemampuan untuk bisa berkuasa, kemudian memimpin, mengelola, tapi mereka tidak melaksanakan sholat, tidak menunaikan zakat, lalu juga tidak mengedepankan, mendahulukan yang ma'ruf dan juga tidak mencegah dari yang munkar dan tidak menganggap buruk yang munkar. Maka Allah akan menyerahkan kepada diri mereka sendiri. Artinya tidak akan diberikan pertolongan oleh Allah SWT. Kemarin itu ada
yang bikin postingan terkait dengan sholat gitu kan. Jadi ada yang capres itu ada 3 jenis. Yang pertama jelas sholat, yang kedua jelas tidak sholat, yang ketiga sholat tidak jelas. Nah, oh itu ya. Itu ada pembagian baru lagi. Taksim. Ya, ini ada yang jelas sholat, yang kedua jelas tidak sholat, yang ketiga sholat tidak jelas. Sholat tidak jelas itu maksudnya kadang sholat kadang enggak. Wudhunya nggak digulung. Apa? Wudhunya nggak digulung. Oh. Sutradaranya lupa itu. Pas mau syuting ya itu ya. Kemudian wa yusallit alaihim aduwahum. Allah menjadikan musuh menguasai mereka. Kata taslit itu sallato yusallitu itu kan berkaitan dengan sultan. Katanya sama. Salah satu cerita yang menarik itu Anda dapatkan di kisahnya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair itu beliau kan ya, seorang tabi'in yang yes, kalau ahli hadis sudah pasti, tapi juga ahli ibadah. Itu kan dikenal sebagai juga orang yang berani. Ketika Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu ada di hadapannya, kemudian secara khusus mendatanginya, lalu tanya, menurut kamu saya ini gimana? Lalu dijawabnya, Anda ini adil dan qasid. Terus orang-orang dekatnya tuh bilang katanya, oh ini yamdahunat, ini berarti memuji Anda. Antum ingat kan, Hajjaj itu kan hafid Quran. Dia tahu ini enggak, ini menghina saya nih. Ketika disebutkan adil menggunakan apa, dia ingat dengan ayat wabihi ya'dilun itu. Bunyinya gimana sih? Ya dia dari jalan kebenaran itu ya'dilun, dia berpaling dari kebenaran. Sementara qasid itu wa amal qasid itu nafakaan lu jahannam hatab. Jadi memang ini bahan bakarnya jahanam. Akhirnya kemudian dihukum mati, dipenggal. Ya, sampai akhirnya kemudian meninggal. Tapi doanya Sa'id bin Jubair itu gini. Allahumma la tusallit hu ala ahadin ba'di. Ya Allah, jangan engkau jadikan dia sebagai sultan, sebagai penguasa sesudah, kalau saya sudah wafat, jangan jadikan dia sebagai penguasa. Dan betul 15 hari setelah itu mati. Hajjaj mati deh. Kan dalam mimpinya itu diuber-uber kan. Mimpi buruk terus. Oh iya. Nah, itu aja mimpi buruk atau diuber-uber sama saya. Intinya gitu. Jadi luar biasanya tuh doanya Sa'id bin Jubair. Allahumma la tusallithu ala ahadin ba'di. Ya Allah, engkau jangan. Dialognya puannya tuh sampai kalau nggak salah ditulis sama saya di Sukordowi, semacam dijadikan kayak drama teatrikal gitu. Dialognya khusus. Ya, kalau cerita panjangnya ya ada. Tapi versi singkatnya. Yang ada terkait dengan tadi. Sallatu yusallit. Jadi Allahumma la tusallithu alayya ala ahadin ba'di. Jangan kau jadikan dia sebagai penguasa sepeninggalku. Jadi penguasa untuk siapapun. Dan dalam hitungan hari, 15 hari setelah itu mati. Nah, ini orang-orang soleh begini yang diharapkan doa-doanya di zaman kita sekarang. Ya, termasuk juga orang-orang yang ya bisa orang bilang wong cilik gitu, yang terdolimi, ya dorong mereka untuk berdoa. Apa redaksi hadisnya, innamatun soruna
Ya, itu kan kita ditolong itu dengan du'afa, orang-orang yang lemah. Ya mungkin dia nggak bisa ngomong yang bagus, nggak bisa bernarasi ini itu, tapi cuma doanya singkat aja, ya Allah, ini saya ini terzalim sama orang ini. Jadi terus tunjukkan kekuasaanmu pada orang ini, sudah habis itu. Itu ya kalimat dan redaksi doanya mungkin nggak terstruktur dengan baik, tapi isinya mengungkapkan keluhan kepada Allah SWT atas kezaliman yang dilakukan. Nah ini yang perlu dikenalkan kepada masyarakat, terutama orang-orang yang terzalim. Mereka didorong untuk berdoa. Ya. Berikutnya, au yalbisahum syi'an, atau menjadikan umat ini menjadi terpecah-pecah, berkelompok-kelompok. Wa yudhiqa ba'dahum ba'sa ba'd. Ya saling menghabisi satu dengan yang lainnya. Wa fit tarihi ibrah. Dalam sejarah tentu ada ibrah yang penting untuk kita semua. Wa innaka lata'jabu ba'da hadzal idahi rabbani li usulin nasri wat tamkin. Sesungguhnya Anda akan merasa heran setelah penjelasan Rabbani tentang usul tamkin, usul nasr, prinsip-prinsip bagaimana mendapatkan kemenangan, pertolongan dari Allah SWT, min unasin yantasibuna ilal Islam. Anda merasa heran dari orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, kaifa tanakkabu anhu, kaifa stabdalu bihi madahiba la diniyata aslan. Ya, bagaimana mereka lalu menjadi orang-orang yang menjauh dari nilai-nilai ini. Artinya ini sudah jelas untuk dapatkan kemenangan itu syaratnya itu. Malah mereka meninggalkan itu dan menggantinya dengan paham-paham yang tidak ada hubungannya dengan agama sama sekali. Hanya bicara tentang bagaimana kekuatan itu dibangun, itu ada konsep dari kapitalisme, ya, sosialisme, sekularisme, dan sekian banyak isme yang itu gak ada hubungannya dengan din sama sekali. Terus sama-sama argumen itu, ini kita belajar dari sejarah. Che Guevara juga pernah berhasil. Gerakan rakyatnya yang jadi kesana gitu. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya dengan aqomus shalah atau zakah, wa amaru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, tapi mengganti dengan yang lain. Sementara ini sudah ada. Makanya digunakan istilah istabdalu. Artinya ini sudah ada, contoh jelas, terus kemudian meninggalkan itu semua lalu mengganti dengan yang lain untuk mendapatkan kemenangan, kejayaan. Ya. Wala yansan nas qaula ahadil qiyadiyin fi munazzamati tahrir al-filistiniyah lamma aradu i'lan ad-daulah al-filistiniyah nuriduha daulatan ilmaniyah. Orang tidak lupa dengan perkataan salah seorang pemimpin dari Front Pembebasan Palestina ketika hendak mendirikan negara Palestina dengan mengatakan kami hendak menegakkan daulah ilmaniyah. Ya, kami hendak menegakkan negara sekuler. Kok jadi ke sana gitu. Innantisaral yahud ala haula'i aqrab. Kemenangan orang Yahudi kalau dari orang seperti ini itu dekat. Fahum ahlu kitabin wa dinin wa in kanu qatalatan mujrimin. Mereka itu ahlu kitab dan mereka masih punya agama. Meskipun mereka adalah pembunuh dan mereka adalah penjahat. Innaman yaqra'al Qur'anal karima bi adna ta'ammulin sayajidul haditsa fihi zahiran wa bayyinan an asbabin nasri wa asbabil hazimati fi mawatina mutafarriqah. Orang yang membaca Al-Qur'an dan merenungkannya dengan adna ta'ammul. Itu artinya adna kan berarti enggak usah dalam-dalam lah. Tadaburnya enggak usah dalam-dalam gitu.
Apalagi kalau yang tadaburnya dalam kan berarti bisa mendapatkan lebih ya. Saya jidul hadis ya, fihi zahiran wa bayyinan. Dia akan mendapatkan ini dengan sangat zahir, dengan sangat jelas, nyata. An asbabin nasr wa asbabil hazimah. Sebab mendapatkan kemenangan dan sebab mendapatkan kekalahan. Fi mawatina mutafarriqah. Pada beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Wahai tahki mawaqifa waqa'at li ashrafi jaisin arafat dunya. Bahkan Al-Quran menceritakan tentang kejadian yang menimpa pasukan yang paling mulia yang pernah dikenal dalam sejarah dunia. Qaiduhu Muhammadun Rasulullah SAW. Yang pemimpin pasukannya adalah Nabi Muhammad SAW. Wa junuduhu as-sahabatul kiramu ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan pasukannya adalah para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Laqad tasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Uhudin ansababil hazimah. Sebagian sahabat atau para sahabat Nabi SAW bertanya-tanya tentang sebab kekalahan mereka di perang Uhud. Faja al-jawabu minas sama. Jawabannya turun dari langit di surat Ali Imran ayat 165. Qul huwa min indi anfusikum. Itu sumbernya dari kalian sendiri. Masalahnya adalah pada diri kalian. Lalu contoh yang lain, wa fi Hunainin waqa'a ijabu min ba'di muslimatil fathi bi kasratihim. Pada perang Hunain, sebagian muslim atau sebagian sahabat yang baru masuk Islam pada Fathu Makkah, mereka merasa bangga dengan jumlah mereka yang banyak. Fakadal jaisu an yanhazima. Hampir-hampir saja pasukan kalah. Faja at-ta'qibul ladzi tadammana tadhkiran biminanillahi alaihim fi mawatin katsira. Maka setelah itu Allah mengingatkan dengan karunia yang Allah telah berikan kepada mereka di banyak tempat. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Lalu disebutkan wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Nah, diingatkan dengan itu, merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Tapi ternyata jumlah yang banyak itu falam tughni ankum syai'a. Ternyata jumlah yang banyak enggak menjamin menang. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan dunia menjadi terasa sempit padahal asalnya begitu lapang dan luas. Summa wallaitum mudbirin. Nah, ini diingatkan dengan beberapa kejadian di perang atau dalam sirah nabawiyah yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ini contohnya di perang Uhud dan perang Hunain. Lalu lihat berikutnya, wa fi hadisil Qur'ani an ghazwati Badrin di suratil Anfal. Coba bandingkan dengan di surat Anfal pada perang Badar. Tasrihun bi ahammi asbabin nasri wa akhdari asbabil hazim. Lalu diingatkan dengan sebab paling penting untuk mendapatkan kemenangan dan pertolongan Allah, dan sebab sekaligus juga sebab paling berbahaya yang menyebabkan kekalahan. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Ada taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan jangan berpecah belah yang menyebabkan kekuatan kalian menjadi hilang. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Biasanya kita ambil potongannya aja, innallaha ma'as sabirin. Ya enggak perang, enggak ngapa-ngapain, terus innallaha ma'as sabirin. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas. Diingatkan jangan kalian seperti wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas. Ya, artinya petatang petenteng, sombong ya. Kemudian ingin menunjukkan kepada orang lain wa yasudduna an sabilillah. Wallahu bima ya'maluna muhit. Nah, ini contoh-contoh ayat untuk mengingatkan kepada kita. Nah, yang terakhir
Wa najidu tasrihan bisababin akhar min asbabin nasri ala wa huwal iman. Nah, kita diingatkan dengan sebab kemenangan yang lain adalah iman. Seperti yang disebutkan di sini, wa atiullah wa rasulahu, itu untuk iman. Idz yaqulu ta'ala, nah di sini kalau di sini ayatnya di surat Ar-Rum ayat 47, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ini artinya kalau kita ini memenuhi kriteria sebagai mukminin, maka kita layak untuk mendapatkan pertolongan Allah SWT. Nah, ini beberapa hal yang berhubungan asbabun nasr dan asbabul hazimah. Berarti ada iman, ada menjalankan syariat yang zahir, ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Itu sebab-sebab mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara sampai situ dulu ya.